Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Livi Channel. Apa kabarnya Sobat Livi Channel? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya kedapatan servisan handphone Xiaomi Mi A1. Produk name-nya adalah Tissot, bukan Tistos ya. Ini kiriman dari Jakarta, bro. Kasusnya Bootloop telah di-update aplikasi Google-nya mungkin ya. Jadi semua aplikasinya itu kata dia di-update gitu. Setelah itu jadi Bootloop gitu. Kemudian saya tawarkan gimana kalau ganti eMMC aja. Soalnya ini eMMC-nya udah urgent 90%, bro ya. Jadi udah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi harus ganti eMMC-nya. Setelah saya ganti eMMC-nya dengan eMMC yang baru gitu ya, saya beli dari toko online merek Samsung, kemudian kapasitasnya 64 GB ya, kemudian RAM-nya 4 GB, dan saya pasang kosongan, saya setting dulu konfigurasinya ke Qualcomm. Kemudian setelah saya flash, saya pasang kosongan, bro ya, saya pasang kosongan, kemudian saya flash, ternyata bootloop gitu ya, bootloop lama. Terus saya cari file lagi gitu, ternyata saya flash lagi, ternyata jadi restart gitu. Pokoknya intinya nggak mau nyala, bro. Karena dari CPU ke eMMC yang lama itu sudah ada seperti kodenya gitu, jadi udah nyatu gitu ya. Jadi kalau ganti eMMC ya akibatnya bootloop gitu. Nah, di sini saya akan menawarkan kepada Sobat Livi Channel semua, yaitu firmware. Ini firmware ganti eMMC Mi A1 ya. Jadi nggak usah pakai eMMC yang lamanya, kita cukup ganti eMMC, data-data yang lamanya kita hapus semua, kemudian pakai file ini jadi normal lagi handphonenya. Oke, lalu bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus memiliki UV box ya. Kalau yang belum punya silahkan beli di Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee ya. Harganya sekitar 4 jutaan. Kamu beli silakan ya. Kemudian langkah selanjutnya, ini eMMC-nya sudah saya pasang, bro ya. Kalau sudah dipasang, kita cukup konekkan. Nanti otomatis akan lari ke mode Qualcomm 9008. Nah, seperti ini. Jadi nggak perlu test point lagi, bro. Kalau udah ganti eMMC kosongan, langsung ke deteksi Qualcomm 9008 ya. Ini COM 14. Kemudian setting di brandnya Xiaomi, kemudian platformnya Qualcomm, kemudian modelnya Mi A1 Tissot ya. Kemudian centang di Firehose-nya. Kemudian kita lari ke filenya. Silakan kamu download dulu ya bahan-bahannya di deskripsi di bawah video ini. Jadi saya nggak kasih iklan nih untuk download bahannya. Jadi kamu cukup download satu bahan, nanti ekstrak, nanti kamu akan dapat 3 bahan seperti ini. Kamu ekstrak semua hingga menjadi folder seperti ini ya. Kemudian kita buka D2A ya, EDL. Kemudian kita pilih eMMC Firehose ya. Kita scroll aja sini, di drag ya, ditaruh di Firehose. Nah, seperti ini. Nanti untuk SoC-nya, nanti ini Snapdragon-nya akan terdeteksi sendiri. Kemudian kita pilih Identify Device ya. Ini berlaku juga buat yang gagal flash gitu ya. Jadi nggak perlu ganti eMMC, gagal flash gitu, di flash nggak bisa, pakai file ini, pakai UV box nanti bisa. Kemudian kalau yang mau untuk yang gagal flash, silakan kamu klik special task, kemudian kamu pilih full erase gitu. Nanti otomatis boot 1 dan boot 2 nya akan terhapus semua. Nah, ini sudah terdeteksi, bro ya. Ini kapasitasnya 58,24 GB, ini 643 ya. Kemudian pilih raw program 0, kita drag ke raw program 0 juga, XML. Kemudian patch 0, kita drag ke patch 0 XML juga ke sini. Kemudian langkah selanjutnya kita flash.
Oke, pengeflashan yang pertama sudah berhasil. Ini 2 kali pengeflashan bro ya. Ini sudah down. Kita cabut kabel USB-nya, kita lepas baterainya, kita pasangkan kembali. Sekarang kita nyalakan handphonenya. Tampilannya seperti ini. Ini sudah unlock ya. Ini firmware engineering namanya. Jadi beda sama firmware buat firmware asli gitu, buat dipakai sehari-hari. Ini beda bro. Ini khusus perbaikan ya firmware ini. Jadi gunanya untuk repair eMMC atau ganti eMMC gitu. Nah, tampilannya akan seperti ini bro. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita colokkan kabel USB-nya ke komputer lagi. Nanti akan terdeteksi Qualcomm USB Diagnosis ya, 9091 ya. Kemudian kita lari ke service. Nah, di sini kita akan repair email, bro. Di sini kita akan repair email. Nah, ini sudah saya kasih keychain-nya. Kita tinggal drag aja ke sini. Kemudian kita read keychain. Soalnya tadi ada yang salah, harusnya modemnya itu nggak usah dicentang. Apakah ini bisa? Tanpa... Oh, ini bisa, bro. Bisa, jadi kemarin itu sempat saya centang ya, modem 1 dan modem 2 nya, kemudian di read keychain itu jadi nggak bisa, bro. Harus di erase dulu. Tapi kalau kalau bisa sih ya lewatin aja gitu. Tunggu aja, bro. Dan kalau mau read keychain ini harus terkoneksi di jaringan internet ya, bro ya. Biasanya kalau nggak terhubung ke internet ya nggak bisa. Coba saya sambil goyang-goyang kabel USB-nya. Kali aja ini karena kabel USB-nya yang mungkin sedikit nggak connect biasanya. Tungguin aja, bro ya. Kalaupun gagal nggak apa-apa gitu. Biasanya gagal nggak apa-apa. Nah, ini sudah ada tulisan down. Nah, ini berhasil, bro ya. Kemudian kita ketikkan emailnya. Emailnya ada di belakang dari motherboardnya, bro ya. 8673 2503 2503 524 8866. Nah, kemudian kita read ya, emailnya kita read. Ini kalau gagal gitu, kalau kamu gagal read keychain-nya atau read emailnya, kamu bisa hapus modem 1 atau modem 2-nya, bro. Nanti coba kamu read lagi gitu.
Nah, ini sudah down ya bro ya. Kemudian kita bisa matikan handphonenya. Kita matikan paksa aja ya. Cabut kabel powernya, kabel kabel baterainya maksudnya. Kemudian kita masuk ke Qualcomm 9008 lagi bro, buat ngeflash ke firmware asli dari handphonenya. Kalau gagal kita ulangi lagi, kita masuk ke Qualcomm 9008 nya lagi. Oke, sekarang sudah berhasil ke mode Qualcomm 9008 nya. Kemudian kita lari ke T-Shot user 9 PKQ ya, 1 bla 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 ya. Kita cari firehose-nya, eMMC firehose, kita drag ke firehose-nya juga. Kemudian raw program 0xml kita drag juga ke tempatnya. Kemudian patch-nya juga kita drag ya, sini. Kemudian langkah selanjutnya kita flash. Oke, ini belum dicentang firehose-nya, sorry bro. Kemudian kita flash. Kita pilih yes dan tunggu prosesnya sampai selesai bro ya. Jadi ketika saya membuat tutorial ini bro, saya selalu belajar terlebih dahulu bro. Latihan dulu ya, sebelum membuat tutorial saya latihan dulu sampai benar-benar saya memahami apa yang mau saya sampaikan, supaya membuat tutorialnya itu hasilnya jadi bagus gitu. Nah, ini sudah berhasil di flash dengan menggunakan firmware yang asli, yang untuk dipakai sehari-hari. Kita bisa cabut kabelnya, kita lepas baterainya dan pasang lagi, kemudian kita bisa nyalakan handphonenya bro ya. Firmware ini bro sudah terpasang TWRP ya. Nah, sudah ter-unlock bootloadernya juga, jadi aman. Kita tunggu sampai handphonenya masuk ke menu. Nah, ini udah kelihatan bro ya. Sebenarnya tutorial ini tidak hanya berlaku di Mi A1 bro ya. Redmi 5 Plus juga pengerjaannya seperti ini gitu. Jadi kalau mau ganti eMMC nggak bisa gitu asal ganti eMMC kosongan terus di flash pakai firmware biasa, itu nggak bisa. Harus pakai firmware engineering dulu gitu. Terus repair eMMC. Nah, ini sudah nyala handphonenya ya, dan sudah ke firmware asli dari handphonenya. Ini sudah bisa TWRP bro ya. Coba saya matikan handphonenya, tekan tombol volume atas dan tombol power,
Kemudian tunggu, tekan aja tombol volume atasnya bro ya, buat masuk ke TWRP. Nah, ini sudah masuk ke TWRP bro. Ini baterainya agak gembung, sudah saatnya diganti. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.